Tapi hari ini kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini boleh mengalami pembaharuan sudut pandang dalam memaknai Natal. Saya percaya masih banyak ibadah Natal yang mungkin kita akan kunjungi di hari-hari kemudian, di minggu-minggu yang akan datang. Atau mungkin hari ini di gereja lokal Bapak Ibu sedang mempersiapkan Natal. Saya berdoa kita semua punya worldview yang baru ketika kita mempersiapkan perayaan Natal, mendatangi ibadah-ibadah Natal berikutnya. Puji Tuhan, selamat datang buat semua undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Graceful Journey. Perjalanan yang penuh dengan kasih karunia. Perjalanan yang penuh dengan anugerah. Perjalanan yang berlimpah dengan anugerah. Saya akan buka dengan sebuah statement. Seringkali kita memandang bahwa perjalanan yang berlimpah dengan anugerah, perjalanan yang berlimpah dengan kasih karunia, seringkali dipandang sebagai perjalanan hidup yang sedikit masalah dan banyak pencapaian. Kapan kita katakan puji Tuhan? Kapan kita katakan, wah, aku diberkati, aku dilimpahi? Kapan kita katakan itu? Apakah ketika kita di dalam kekurangan, di dalam ketiadaan sesuatu yang kita harapkan, kita katakan bahwa aku diberkati, aku sedang dilimpahi oleh kasih Tuhan? Atau keluh kesah yang muncul dari hidup kita? Tidak jarang sebagai manusia yang berdosa kita terjatuh dalam sudut pandang, memandang bahwa berlimpah anugerah, berlimpah dengan kasih karunia, itu ketika hidupku sedikit masalah dan banyak pencapaian. Tapi hari ini kita mau merenungkan dari perjalanan suami istri di kisah Natal. Hari ini gak ada peragaan Maria dan Yusuf. Hari ini di Natal tidak ada boneka Yesus. Biarlah Yesus tidak hanya sebagai boneka yang dibawa oleh Maria dan Yusuf berjalan ke depan mimbar, tapi Yesus benar-benar ada di dalam hidup kita. Karena hari ini kita mengenal Yesus bukan Yesus yang bayi, bukan Yesus sebagai boneka, tapi hari ini kita mengenal Yesus sebagai pribadi yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Amin. Kita melihat sama-sama sebuah bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu Maria bertanya-tanya dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus." Dari ayat ini ada dua kali diutarakan bahwa engkau diberi kasih karunia, engkau dilimpahi dengan kasih karunia di hadapan Allah. Hari ini kita bisa tahu maksud dari malaikat itu. Maria, engkau dikaruniai oleh Allah. Hari ini kita bisa tahu karena Maria sudah menyelesaikan perjalanannya. Hari ini kita bisa tahu bahwa Maria dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah, karena Maria mengandung juru selamat. Hari ini kita bisa tahu itu. Tapi kita bayangkan, ketika kita jadi Maria saat itu, ketika kita jadi Maria saat itu, kebingungan melanda kita. Apa yang dimaksud dengan aku dikaruniai? Apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah berlimpah atasku? Kita akan lihat sedikit konteks dari ayat ini, Bapak Ibu. Konteks dari ayat ini, yang pertama, penampakan malaikat kepada Maria itu terjadi di zaman intertestamental. Apa zaman intertestamental? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, dari kitab Maleakhi, akhir perjanjian lama, dan kitab Matius pasal yang pertama, itu ada satu lembar kosong, ada dua halaman kosong, satu lembar. Betul? Hanya ada tulisan perjanjian baru, dah gitu. Kalau kita lihat itu cuma satu lembar. Tapi saya percaya dan saya mau ajak kita
kita semua untuk melihat bahwa satu lembar pun di dalam Alkitab itu mengandung pesan yang luar biasa. Di dalam satu lembar yang kosong itu, di situ terjadi selama 300 tahun. Kalau kita lihat itu cuma satu lembar kosong, realitanya itu 300 tahun. Dan itu adalah zaman di mana Allah tidak berbicara kepada umat Israel seperti sebelum-sebelumnya. Allah tidak melakukan mujizat di tengah bangsa Israel seperti sebelum-sebelumnya. Israel keluar dari Kanaan, mujizat banyak. Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, banyak mujizat terjadi. Nabi-nabi banyak memperkatakan nubuatan, firman Tuhan, teguran dan sebagainya. Tapi di zaman 300 tahun itu, Tuhan tidak menampakkan diri, Tuhan tidak lakukan apapun. Sehingga ketika malaikat menampakkan diri, pasti Maria amat sangat terkejut. Karena 300 tahun itu gak pernah terjadi hal yang seperti itu. Tiba-tiba Maria didatangi oleh malaikat. Dan yang kedua, Maria bukanlah orang yang tidak taat beribadah. Dia adalah orang yang taat beribadah. Dia adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan. Dia adalah orang yang, Maria adalah pribadi yang punya hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Tapi kita tahu, rencana Maria untuk menikah dirombak sama Tuhan. Maria udah punya rencana untuk menikah. Maria udah punya cita-cita dan angan-angan kehidupan berumah tangga dengan pribadi yang dikasihinya yang bernama Yusuf. Dia udah beli baju misalnya, dia udah bikin baju, dia udah punya angan-angan mau cateringnya apa, yang diundang siapa, yang baju pemberkatan apa, baju pernikahan apa. Tapi angan-angan itu buyar semua. Karena dia sudah hamil sebelum menikah. Bapak Ibu, ini baju yang saya kenakan ini saya bukan mau pamer. Saya sangat bersyukur bisa pakai ini lagi. Ini baju yang hampir 5 tahun lalu saya pakai waktu nikah. Ini baju tadinya buat apa saya? Buat apa ya? Buat acara malam ya? Buat acara malam. Tapi buyar semuanya. Jadi ada baju ini dipakai buat pemberkatan. Ada jas yang gak kepake, udah dibuat gak kepake. Buyar semuanya. Maria udah setting semuanya, tapi semuanya buyar karena dia hamil duluan sebelum menikah. Dia hamil di luar nikah, di mana hamil di luar nikah merupakan suatu aib yang sangat luar biasa. Dia diperhadapkan, Maria diperhadapkan dengan sanksi sosial dan sanksi agama, Bapak Ibu. Dia diperhadapkan dengan sebuah sudut pandang manusia yang memandang Maria adalah orang yang berdosa karena hamil sebelum menikah. Dan ketika kita tahu sama-sama ceritanya, ketika Maria mau melahirkan, dia mengalami kesulitan dalam persalinan. Ada badai penolakan yang ia terima, di mana-mana tempat penuh. Perenungannya buat kita, apakah seperti ini kehidupan yang dikaruniai oleh Allah? Banyak masalah. Intervensi Allah begitu luar biasa, memporak-porandakan rencananya, memporak-porandakan agendanya. Bicara tentang intervensi Allah, kita di Jerusalem Community Church mengupload khotbah-khotbah dan khotbah minggu lalu kita banyak bicara tentang intervensi Allah di dalam kehidupan kita. Boleh didengarkan. Allah mengintervensi kehidupan Maria sehingga semua agenda, rencananya, angan-angannya hancur, berantakan. Poin yang pertama, kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan yang dilimpahi oleh anugerah, kehidupan yang dilimpahi oleh kasih karunia, itu bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Kehidupan yang berlimpah berkat Tuhan bukanlah kehidupan yang tidak ada masalah. Yang kedua kita mau lihat, kita lanjutkan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, kalau kita baca sepintas ayat ini,
malaikat menyampaikan tentang siapa yang akan dilahirkan oleh Maria. Tapi lebih dari itu, jika kita renungkan bagian yang saya kasih warna orange, di situ kita bisa melihat bagaimana apa yang malaikat katakan tentang Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan sebagainya. Ini bukan kalimat biasa, tapi ini merupakan penggenapan. Katakan penggenapan. Penggenapan apa yang Tuhan nubuatkan berapa ratus tahun sebelumnya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Keluarga dan kerajaanmu, ini perkataan Tuhan kepada Daud. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Banyak orang yang berpikir ini merupakan perkataan Allah kepada Daud untuk anaknya yang bernama Salomo. Bahwa kerajaan Salomo akan kekal untuk selama-lamanya. Bahwa kerajaan Salomo yang akan membangun bait Allah. Dan kerajaannya akan kekal turun-menurun. Tapi kita tahu kehidupan Salomo akhirnya dia gagal. Dan kerajaannya tidak turun-menurun, porak-poranda akhirnya. Saya mau katakan bahwa nubuat ini bukan menubuatkan tentang Salomo yang akan lahir. Nubuat ini menubuatkan tentang Yesus yang akan lahir ribuan tahun yang akan datang setelah perkataan ini. Dan di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kembali nubuat itu diingatkan kepada Israel bahwa akan ada raja yang kerajaannya turun-menurun, kerajaannya kekal dan tidak tergoyahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini pun menubuatkan tentang kehadiran pribadi keturunan Daud yang kekuasaannya besar, tidak berkesudahan. Ini menceritakan tentang Yesus yang lahir dari kandungan Maria. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kehidupan yang berlimpah dengan anugerah Allah adalah kehidupan yang menggenapi agenda Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Maria dikatakan engkau dilimpahi kasih karunia, bukan berarti tanpa masalah, tapi kehidupan Maria adalah perjalanan kehidupan yang menggenapi apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupnya. Saya mau katakan, jika layang-layang bisa terbang di udara, karena ada yang menerbangkan, ada yang sengaja menerbangkan, itu layang-layang yang harganya sangat murah. Saya mau katakan, kehidupan kita hari ini di dalam dunia, itu pun karena ada yang sengaja mau kita hadir di dalam dunia. Kehidupan kita ada di dalam dunia bukan karena kebetulan. Kehidupan kita ada di dalam dunia bukan karena kecelakaan. Kehidupan kita ada di dalam dunia bukan semata-mata karena kelepasan. Tapi kehadiran kita di dalam dunia karena Allah dengan sengaja menentukan kita untuk lahir di dalam dunia. Dan saya percaya, jika seseorang sudah ditetapkan Allah untuk hadir di dalam dunia, Tuhan punya agenda buat orang tersebut. Saudara, ini mic ini ada pembungkusnya, ini harganya sangat murah. Tapi segini yang benda ini yang harganya sangat murah ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Apalagi kita, Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia karena Dia punya agenda buat kehidupan setiap kita. Kita lanjutkan kisah Maria ini. Di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang ketiga, kehidupan yang berlimpah dengan anugerah Allah, kehidupan yang berlimpah dengan kasih karunia Allah adalah kehidupan yang diintervensi penuh oleh Allah.
kehidupan yang dilimpahi oleh anugerah Allah bukan kehidupan yang tanpa masalah? Mungkin ada masalah. Bukan kehidupan yang tanpa tujuan? Pasti ada tujuan Allah. Bukan hanya sekedar Tuhan punya tujuan, tapi Tuhan mengintervensi kehidupan seseorang yang berlimpah kasih karunia. Bagaimana dengan respon kita hari ini? Apakah kita percaya bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan? Jika kita katakan aku adalah anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku, seharusnya di dalam hidup kita intervensi Allah terlaksana dengan sempurna. Maria, dia mendengar akan melahirkan seorang anak. Bagaimana itu mungkin? Malaikat katakan, nanti Roh Allah akan turun atasmu, dia akan menguasaimu, dia akan menuntut engkau. Itulah yang dinamakan dengan intervensi. Kita lanjut kisah Maria. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah Maria mendengar bahwa dia dikaruniai, dia akan mengandung, dan Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidupnya, menguasai kehidupannya. Respon yang sangat indah. Maria katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang keempat, kehidupan orang yang berlimpah dengan anugerah, kehidupan orang yang berlimpah dengan kasih karunia adalah apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Kehidupan yang melihat agenda Allah jauh lebih indah daripada agenda kita. Kehidupan seseorang yang dilimpahi oleh anugerah Allah, di dalam hatinya, postur hatinya akan diubah oleh Tuhan. Yang tadinya dia menuntut apa yang menjadi agendanya, tetapi orang yang dikaruniai oleh Tuhan akan mengalami sudut pandang yang diubahkan. Dia akan melihat bahwa agenda Tuhan jauh lebih indah daripada agendaku, dan aku mau hidup dalam agenda Tuhan. Lewat hal ini, lewat kisah Maria ini, kita belajar 4 hal. Bahwa kehidupan yang berlimpah anugerah bukan kehidupan tanpa masalah. Kehidupan yang berlimpah anugerah adalah kehidupan yang menggenapi agenda Allah. Kehidupan yang berlimpah anugerah adalah kehidupan yang dikendalikan dan diintervensi oleh Allah. Kehidupan yang berlimpah anugerah adalah kehidupan yang percaya bahwa agenda Allah itu jauh lebih indah dari agenda kita. Amin. Amin. Gimana hidup kita? Yuk renungkan sejenak. Seringkali kita memandang kehidupan yang penuh anugerah adalah kehidupan yang tanpa masalah. Seringkali kita memandang agendaku harus terrealisasi, maka di situ aku merasakan anugerah Tuhan. Seringkali kita memaksa apa yang menjadi agenda kita terrealisasi dan kita mengabaikan apa yang menjadi agenda. Saudara, berkata amin itu mudah. Tapi di dalam menjalani kehidupan seperti yang Maria alami, mungkin hari ini kita menolak. Maria dikatakan perjalanan yang penuh dengan kasih karunia, tapi hari ini kita katakan, kayaknya nggak begitu. Mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, yang kita rasa, kok Tuhan izinkan ini terjadi atas hidupku. Di dalam keberdosaan kita, seringkali kita memandang bahwa keberadaan masalah adalah ketiadaan anugerah. Kita curiga sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Di dalam keberdosaan kita lebih sering mengacuhkan agenda Tuhan dan menuntut Tuhan untuk terus memperdulikan apa yang menjadi agenda kita. Di dalam keberdosaan kita, seringkali kita menolak intervensi Allah. Di dalam keberdosaan kita,
agendaku lebih indah dari agendanya Tuhan. Inilah keberadaan kita. Inilah kondisi kita, dan saya percaya ketika kita ada di dalam kondisi ini, kita akan mengalami peletihan yang luar biasa. Kita akan mengalami kehampaan yang luar biasa di dalam hati kita. Tapi ada kabar baik buat kita semua. Inilah kondisi yang sesungguhnya terjadi. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Memang sebelum mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah, dan kita memusuhi Dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Ternyata keberdosaan, ternyata hidup dalam pemberontakan terhadap Allah, ternyata hidup di luar kebenaran firman Allah, itu bukan sekedar kita melanggar, namun kita ada di posisi sedang memusuhi Dia. Kita ada di posisi sedang memusuhi Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita memandang dosa sebagai satu hal yang wajar. Kita memandang dosa sebagai satu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan karena semua orang melakukan hal itu. Tapi sadarilah, ketika kita hidup di dalam dosa, kita sebetulnya sedang memusuhi Allah. Hebatnya, ternyata seberani itulah kita di dalam keberdosaan kita memusuhi Allah. Ketika kita menolak intervensi Allah, ketika kita memandang masalah sebagai ketiadaan anugerah, kita sebetulnya sedang memusuhi Allah. Mari renungkan, apa yang seharusnya diterima oleh musuh Allah? Apa yang seharusnya diterima oleh musuh Allah? Bukan berkat, bukan perlindungan, bukan pengampunan. Yang seharusnya diterima oleh musuh Allah adalah murka Allah. Murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita di hadapan Allah, karena kita berposisi sebagai seteru Allah. Tapi kabar baik buat kita semua. 2 ayat sebelum Paulus menyatakan bahwa kita ini adalah seteru Allah, ada kabar baik buat kita. Inilah yang Allah lakukan terhadap seterunya, saudara. Firman Tuhan katakan, karena Bapanya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya anaknya yang kita kenal dalam nama Yesus, ketika menjadi manusia, tetap mempunyai sifat Allah. Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, berdamai kembali dengan Allah. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya yang mengalir di kayu salib. Kita memusuhi Allah di dalam keberdosaan kita seringkali memusuhi Allah. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa Allah Bapa sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya Yesus menjadi juru damai bagi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Kita lihat kembali Kolose 1 ayat 21-22, firman Tuhan katakan, memang sebelum mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah, dan kita selalu memusuhi Dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita berdamai dengan Allah. Hal ini terjadi sewaktu Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dia mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda, seakan tidak pernah berbuat dosa. Inilah kabar baik Natal. Yesus hadir ke dalam dunia bukan sekedar untuk menyembuhkan yang sakit. Yesus hadir ke dalam dunia bukan sekedar untuk memberkati yang kekurangan. Yesus hadir ke dalam dunia bukan sekedar untuk membangkitkan orang mati. Yesus hadir ke dalam dunia bukan sekedar untuk mencukupi kita di tengah kekurangan. Yesus hadir ke dalam dunia untuk menjadi pendamai yang mendamaikan kita musuh Allah dengan Allah yang begitu kudus.
Bahkan status perdamaian kita bukan lagi sahabat, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itulah anugerah yang begitu besar. Itulah kasih karunia yang begitu ajaib yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Di sini saya rangkum ayat yang kita baca. Anugerah Allah begitu sempurna. Kita mengenal Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Dan ketiga pribadi itu berperan aktif untuk keselamatan kita, musuh-musuh Allah. Allah Bapa, ayat yang tadi kita baca, Dia berinisiatif untuk berdamai dengan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, Dia menjadi pengantara, imam, dan korban bagi kita di hadapan Allah. Nanti di rumah baca Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Di situ menceritakan bagaimana Yesus, Allah, anak Allah itu datang ke dalam dunia, hidupnya penuh penderitaan. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Dia dihancurkan oleh karena kejahatan kita. Segala yang mendatangkan kebaikan bagi kita, segala yang mendatangkan keselamatan bagi kita di hadapan Allah, itu ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada pribadi ketiga, Allah Roh Kudus. Dia hadir di dalam hidup kita untuk meyakinkan kita, untuk menolong kita, untuk kita mampu percaya kepada Yesus dan karyanya di dalam kehidupan kita manusia berdosa. Amin. Ada yang pernah lihat Yesus disalib secara langsung? Ada yang hadir di Golgota menyaksikan Yesus tersalib? Kenapa hari ini kita bisa percaya? Kenapa hari ini kita bisa mendedikasikan, menyerahkan hidup kita untuk melayani Dia? Kenapa hari ini kita bisa berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau katakan, kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun bukan karena keputusan kita semata, tapi karena pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mampu percaya terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lihat 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus yang telah berkorban bagi kita. Kita harus belajar hari ini, saudara. Mungkin agak bingung ya sampai di titik ini. Saya akan jelaskan sedikit. Maria adalah kehidupan yang menggambarkan Maria adalah kehidupan Maria menggambarkan kehidupan yang berlimpah anugerah. Banyak masalah diintervensi oleh Allah sampai agendanya sendiri berantakan. Kehidupan Maria adalah kehidupan yang dikuasai oleh Allah sekalipun banyak masalah. Kehidupan Maria pada akhirnya dia bisa memandang agenda Allah itu jauh lebih indah. Dan kita bisa melihat, saya hari ini bukan mengajak kita untuk jadi seperti Maria. Sekali lagi ya, saya firman Tuhan hari ini tidak mengajak kita untuk jadi seperti Maria. Karena di dalam keberdosaan kita nggak mampu jadi seperti Maria. Di dalam keberdosaan kita memusuhi Allah. Dan untuk kita bisa jadi seperti Maria, kita perlu anugerah. Amin. Dan hari ini kita belajar, anugerah Allah sudah dinyatakan. Kita yang adalah seterunya diperlakukan begitu istimewa oleh Allah. Sehingga kita bisa katakan dalam pembahasan ini, bahwa kehidupan yang limpah dengan anugerah bukanlah hasil dari kebaikan kita. Kehidupan kita bisa penuh dengan anugerah karena Allah yang kudus berbelas kasih kepada kita sejak kita memusuhi Dia. Saya adalah pemain musik. Seringkali kita berpikir, aku ingin kehidupanku berlimpah dengan anugerah. Aku harus rajin berdoa. Aku harus taat sama Tuhan supaya hidupku berlimpah anugerah. Aku harus setia sama Tuhan supaya Tuhan semakin hari semakin sayang sama aku. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa kita bisa berlimpah dengan anugerah Allah
itu bukan karena kebaikan kita. Anugerah Allah sudah dilimpahkan kepada kita sejak kita masih seteru Allah. Yesus rela meninggalkan surga bukan karena kita baik sama Dia. Yesus rela meninggalkan surga yang hari ini kita peringati di hari Natal bukan ketika kita melayani Dia. Yesus hadir ke dalam dunia justru ketika kita memusuhi Dia lewat perbuatan kita yang jahat. Ternyata saudara, kehidupan yang berlimpah kasih karunia, sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita. Tapi kehidupan yang berlimpah dengan kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Itulah anugerah Allah. Apa yang menjadi bagian kita di dalam hidup kita? Saudara sering berdoa. Apa yang menjadi doamu? Curahkan mujizat. Dan ketika kondisi tidak seperti yang kita inginkan, kita curiga sama Tuhan. Wah, Tuhan gak dengar doa. Inilah bagian yang harus kita lakukan hari-hari ini. Berdoalah. Mohon agar di dalam perjalanan kita yang seringkali curiga sama Tuhan, agar di perjalanan kita yang seringkali menolak intervensi Tuhan, agar di perjalanan kita yang seringkali mencurigai Tuhan, minta agar Roh Kudus menolong kita. Ketika kita tidak melihat hal baik di tengah pergumulan kita, berdoa, Roh Kudus tolong aku untuk aku bisa melihat anugerah Allah itu tetap berlaku dalam hidupku sekalipun aku ada masalah. Ketika di tengah pergumulan kita memohon Roh Kudus menolong kita, dan Roh Kudus menuntut kita untuk melihat anugerah Allah seperti yang kita sudah bahas tadi, maka sekalipun hidup penuh pergumulan, kita punya pengharapan dan bisa melewatinya dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita udah komitmen, tapi kita gagal menjalani komitmen, kita ada di dalam intimidasi yang begitu hebat, Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat anugerah Allah yang diberikan sejak kita belum bisa melakukan apa yang Dia inginkan. Ada sebuah pengharapan dan ucapan syukur dalam hidup kita. Berdoalah agar Roh Kudus menolong kita untuk kita punya kerelaan menghidupi agendanya di dalam hidup kita. Seringkali kita tahu agenda Tuhan. Seringkali kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, oleh khotbah bahwa apa yang kita jalani itu salah. Seringkali orang-orang komunitas di sekitar kita sudah mengingatkan kita, ayo taat sama Tuhan, hidupi agendanya karena agenda Tuhan lebih indah. Tapi hati kita keras. Kita masih kekeh sama apa yang menjadi agenda kita. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa menyerahkan agenda kita dan mengizinkan agendanya terlaksana di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus menolong kita untuk kita punya kerelaan hidup dalam agendanya, akan terjadi dalam hidup kita. Kita punya inisiatif dan sukacita dalam menghidupi kebenaran. Mungkin orang melihat agenda yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan agenda yang populer. Mungkin orang melihat apa yang hari ini kita sedang jalani adalah satu perjalanan yang nggak ada untungnya. Satu perjalanan yang kita jalani di dalam sisi bisnis tidak both one, itu satu proyek yang rugi. Tapi ketika kita menyadari itu adalah agenda Allah dan Roh Kudus memberikan kita kerelaan untuk menghidupi agenda itu, sekalipun kita berjalan di tengah kondisi yang tidak populer keputusan kita, tapi ada sebuah sukacita dalam menghidupi kebenaran.
Saya pernah ketemu sama beberapa orang yang mempertanyakan bagaimana gereja, bagaimana perjalanan JCC. Saya mau cerita banyak jemaatnya, saya bohong. Saya mau cerita Tuhan kerjakan ini dan itu seperti di gereja-gereja lain. Kenyataannya tidak demikian. Dan ada beberapa orang yang katakan, Sam, tutup aja. Ngapain capek-capek? Masuk aja ke gereja lain yang udah punya sistem. Itu lebih enak. Sempat berpikir demikian. Tapi ini yang Roh Kudus kerjakan. Roh Kudus memberikan saya kerelaan untuk menjalani sesuatu yang buat manusia tidak mendatangkan keuntungan sedikit pun. Dan ketika saya menjalaninya, Roh Kudus mampukan saya untuk saya sukacita dalam menjalani agenda. Berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk kita dengan kerelaan menerima intervensinya. Maka kehidupan kita yang akan dilihat oleh dunia, kita penuh dengan antusias sekalipun kita menjalani perjalanan yang tidak populer. Mintalah agar Roh Kudus menolong kita untuk kita percaya bahwa agendanya itu jauh lebih indah, bahwa agendanya itu jauh lebih mulia dari yang kita bayangkan. Ketika kita melihat agendanya jauh lebih indah dari yang kita bayangkan, ketika kita percaya dan menikmati keindahan agenda Allah yang begitu mulia, maka kita bukan hanya sukacita dalam menjalaninya, kita dimampukan untuk bersaksi, kita dimampukan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memuridkan bukan hanya dengan perkataan kita, tapi mereka bisa melihat satu figur kehidupan yang begitu antusias mengiring Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika Maria mengandung, ketika Maria berjalan bersama dengan Yusuf, sekalipun hanya berdua di tengah badai yang begitu luar biasa, tapi tidak ada kesedihan di dalam hati. Ada sebuah sukacita. Dia girangkanku, dia girangkanku. Aku bersuka karena dia. Kalau kita lihat di video-video bagaimana Maria duduk di atas keledai dan Yusuf mendampingi, karena anugerah Allah melimpah dalam hidup mereka. Mereka menjalaninya dengan sukacita, sekalipun hanya berdua. Inilah kehidupan yang melihat agenda Allah itu jauh lebih indah. Mungkin hari ini kita sedang memaksa Tuhan untuk mengerjakan agenda kita. Tapi saya berdoa sore ini, Roh Kudus menjamah hidup kita, mengubah sudut pandang kita lewat berita Natal. Bagaimana kita bisa punya kerelaan untuk menyerahkan agenda kita dan mengizinkan agendanya berlimpah terjadi dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi kita baca bagian ini 1, 2, 3. Kehidupan yang limpah dari anugerah bukanlah hasil dari kebaikan kita, namun karena Allah yang kudus berbelas kasih kepada kita sejak kita memusuhi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan Allah. Anugerah yang dicurahkan kepada kita begitu indah. Mari kita renungkan hal ini. Sudahkah keagungan Allah yang nyata melalui anugerahnya itu menjadi alasan kita bersukacita di bulan Natal tahun ini? Mungkin Natal tahun ini saya mendengar dari tanggal 1 Desember sampai tanggal berapa? 14 Desember. Paling enggak ada 3 orang yang saya kenal yang ayahnya meninggal. Satu, seorang anak muda belum menikah, anak tunggal. Di awal Desember papanya meninggal. Yang kedua, baru beberapa hari yang lalu, dulu ibadah hidup di tempat ini sama-sama.
papahnya meninggal. Kemarin seorang gembala sidang di kota Bandung, ayahnya meninggal. Harusnya hari ini beliau khotbah 4 kali, tapi hari Jumat subuh ayahnya dipanggil. Mungkin hari ini di bulan Desember, di bulan Natal tahun ini begitu mencekam buat kita. Tapi saya berdoa, biarlah berita anugerah itu menjadi alasan untuk kita tetap bersukacita sekalipun kita tidak mendapati yang kita inginkan. Sekalipun kita mengalami kehilangan apa yang kita pegang. Sekalipun apa yang kita inginkan tidak terrealisasi di Natal tahun ini. Jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya anugerah Allah telah dilimpahkan dalam hidup kita. Saya berdoa sukacita Natal, damai sejahtera Natal itu tetap ada di dalam hidup kita. Karena kita menyadari besar anugerahnya, tak terukur dan tak terhingga kasih. Oh besar kasih Allah. Ingat lagu itu? Kita nyanyikan, jangan cuma saya nyanyi, bareng-bareng.